Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya Muhammad Ziki Al-Ghazali. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang berjudul Implementasi Media Bermain Bisik Berantai dalam meningkatkan kemampuan mendengar bahasa Arab pada siswa kelas 7 MTS Darul Huda Maya. Terciptanya proposal ini saya melihat adanya permasalahan dalam kegiatan pembelajaran di mana di lingkungan madrasah tersebut terdapat permasalahan kurangnya pemahaman atau kurangnya keefektifan metode yang digunakan oleh guru yang mengakibatkan kurangnya hasil yang memuaskan bagi siswa, khususnya pada bagian mata pelajaran bahasa Arab, terkhusus juga pada aspek istima atau aspek mendengar. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, kami penulis merumuskan dengan bagaimana perkembangan kemampuan mendengar siswa kelas 7 MTS Darul Huda setelah diterapkannya media permainan bisik berantai nanti. Jadi diharapkan dari kami penulis itu bisa memecahkan masalah yang ada pada yang telah disebutkan tadi. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Kami penulis memiliki tujuan secara umum, yaitu untuk meningkatkan profesionalis guru dalam mengajar, dan kemudian untuk tujuan secara khusus yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas 7 MTS Darul Huda dalam pembelajaran bahasa Arab, khususnya pada aspek mendengar. Lanjut, untuk kontribusi hasil penelitian. Kontribusi yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah meningkatnya keterampilan berbahasa siswa, khususnya pada aspek istima atau mendengar pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media bermain bisik berantai. Dengan ini, siswa diharapkan memiliki kemampuan mendengar yang lebih spesifik guna mendukung yang lainnya dalam berbahasa Arab. Maksudnya mendukung dalam aspek yang lainnya ini karena aspek mendengar atau istima itu sudah mewakili dua aspek sebelumnya, yaitu untuk aspek berbicara dan juga aspek membaca. Ketika seorang murid sudah bisa mendengar dengan baik, maka dalam membacanya dan berbicaranya pun juga sudah baik. Pada penelitian kali ini kami merujuk beberapa penelitian terdahulu dikarenakan untuk mempermudah atau mendukung penelitian ini. Seperti yang sudah kami sebutkan di dalam proposal, bisa teman-teman lihat, yaitu pada skripsi yang ditulis oleh Syarifah Herdianti yang berjudul Penerapan Metode Permainan Bisik Berantai dalam Meningkatkan Kemampuan Bahasa Reseptif pada Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas guru dalam meningkatkan kemampuan bahasa reseptif dengan menerapkan media bermain bisik berantai pada siswa TK Abdul Aziz. Dan juga untuk mengetahui hasil peningkatan kemampuan mendengar siswa di TK Abdul Aziz. Kemudian untuk penelitiannya ini dilakukan bertempat pada TK Abdul Aziz pada Kecamatan Baitus Salam di Kabupaten Aceh. Untuk hasil penelitian ini dibagi menjadi 3.
terbagi menjadi 3 bagian, diantaranya ada pratindakan, pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan. Pada pratindakan dipaparkannya masalah-masalah. Saya lihat dalam skripsinya dipaparkannya masalah-masalah. Kemudian pada pelaksanaan tindakan dilaksanakannya tindakan berupa implementasi permainan tersebut. Kemudian pada setelah pelaksanaan memiliki hasil yang signifikan. Kemudian lanjut untuk landasan teori. Untuk landasan teori kami terdapat 3 landasan teori atau 4. Untuk yang pertama, landasan teori yang kami gunakan adalah teori pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Yaitu pembelajaran adalah secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Atau usaha sadar guru untuk membelajarkan peserta didiknya atau mengarahkan atau interaksi dengan peserta didiknya. Kemudian untuk teori permainan bahasa. Untuk permainan bahasa ini merupakan salah satu bentuk media yang digunakan dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa. Kemudian untuk permainan pesan atau permainan bisik berantai, yaitu membisikkan suatu pesan atau informasi kepada peserta didik, di mana peserta didik sebelumnya mendapatkan informasi dari gurunya langsung, lalu kemudian disalurkan kepada teman-teman sesudahnya agar bisa berlatih dalam mendengarkan kata-kata. Setelah adanya kajian teori, kami juga masukkan kerangka berpikir, di mana salah satu kemampuan yang harus dicapai siswa dalam mengikuti pembelajaran adalah memiliki kemampuan mendengar yang baik. Nah, dengan ini, melihat adanya siswa kelas 7 pada Madrasah Sanawiyah Darul Huda, sudah terbilang terdapat kekurangan. Mungkin dalam diterapkannya media bermain ini akan mempunyai hasil yang signifikan atau mendorong bahkan mengembangkan kembali kemampuan siswa, khususnya pada aspek pendengaran. Selanjutnya, pengajuan hipotesis tindakan. Kami merujuk pada teori-teori dan kerangka berpikir yang telah kami kemukakan. Maka untuk hipotesis kali ini, kami sangat percaya bahwasanya apabila diterapkannya media permainan bisik berantai ini, maka akan meningkatkan kemampuan mendengar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Darul Huda. Untuk metode penelitian, di mana kami memaparkan adanya objek tindakan kelas, settingan subjek penelitian tindakan kelas, variabel yang diteliti, dan prosedur yang dilakukan. Untuk yang pertama adalah objek tindakan kelas. Pada penelitian kali ini, objek yang kami teliti adalah keterampilan mendengar bahasa Arab siswa. Jadi kami meneliti bagaimana keterampilan tersebut. Kemudian respon peserta didik terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan media permain bisik berantai.
Itu setelah diterapkannya media tersebut, nanti apakah murid-murid bosan atau senang, ya mungkin itu. Kemudian untuk setting subjek penelitian, untuk setting yaitu para siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah Darul Huda yang berjumlah 28 siswa. Khususnya pada kali ini untuk khusus kelas 7C. Penelitian ini bertempat pada Pondok Pesantren Darul Huda, di mana Madrasah Sanawiyah ini merupakan yayasan yang di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Huda. Dan MTS ini juga menggunakan kurikulum-kurikulum yang ada pada sekolah umum pada umumnya. Kemudian untuk variabel yang diteliti, yaitu ada dua, yaitu yang pertama adalah keterampilan mendengar. Untuk definisi dari keterampilan mendengar, yaitu adalah salah satu aspek yang menjadi tolak ukur dalam penguasaan suatu bahasa. Jadi kan ada 4 aspek, yang dimana adalah aspek membaca, aspek berbicara, aspek mendengar, dan juga aspek menulis. Kemudian untuk variabel yang kedua adalah pembelajaran menggunakan media permainan fisik berantai. Nah, dimana definisinya yaitu adalah sebuah pembelajaran yang menggunakan media pendukung berupa permain fisik berantai guna meningkatkan kemampuan mendengar siswa. Untuk prosedur pelaksanaan yang menggunakan siklus 1, yang dimana ada perencanaan atau planning, tindakan, observasi, dan refleksi. Untuk planning atau perencanaan, rencana yang kami lakukan adalah peneliti memaparkan dan menentukan permasalahan yang terdapat dalam kelas, seperti tadi dalam latar belakang. Kemudian peneliti membuat suatu rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, yang mana RPP nantinya digunakan sebagai prosedur atau pengontrolan meningkatnya kemampuan siswa didik. Jadi dalam perencanaan kami sebelumnya harus membuat rencana-rencana dalam melaksanakan implementasi tersebut. Untuk tindakan, setelah terciptanya RPP, maka RPP itu akan digunakan oleh guru sebagai acuan atau kerangka atau sistematika dalam mengajar. Yang mana untuk yang kegiatan pertama nantinya guru melakukan pembukaan atau pembukaan berupa salam berdoa dan menjelaskan materi pengantar. Kemudian untuk pada kegiatan inti, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menjelaskan materi dengan didukungnya media yang telah kami paparkan, yaitu media bermain fisik berantai, yang mana nanti guru untuk pertama membuat soal atau membuat kalimat berbahasa Arab. Nah, kemudian nanti meminta untuk muridnya dipraktekkan dengan arahan guru tersebut. Setelah guru membuat kalimat, nanti ditunjukkan ke muridnya, kemudian muridnya nanti menunjukkan apa yang telah ditunjukkan guru kepada murid yang lain sesuai pada kelompoknya dengan secara berbisik.
Kemudian untuk tahap akhir yaitu sesi penutup. Ya, pada sesi penutup ini berupa salam penutup dan juga doa. Setelah selesai pengimplementasi RPP, selanjutnya pada observasi. Pada tahap ini peneliti melaksanakan observasi pengamatan pelaksanaan pembelajaran yang telah dilaksanakan yang sedang berlangsung pada CO1. Nah, setelah dilaksanakannya atau diterapkannya media tadi pada kelas, kami peneliti mengobservasi apakah ada hal yang signifikan yang dapat kami ambil. Kemudian refleksi. Penelitian ini menganalisis semua tahap mulai dari perencanaan sampai pada tahap akhir pelajaran. Ya, mungkin cukup sekian dari saya untuk itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.